Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Jemaah para pencinta majelisnya Rasulullah SAW yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama kembali memanjatkan puji dan syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam, dilimpahkannya rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa kembali duduk di majelis ini guna melaksanakan kewajiban kita bersama di dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan hidayah, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala ini selalu diberikan kepada kita hingga akhir hayat kita, dan kita akan mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Dan tak lupa kita dengan sunnah Nabi SAW berniat i'tikaf, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihikum fid dharain amin. Salisan yang ketiga di dalam perkara selesai kita mensolatkan jenazah, yaitu sunanu tasyyi'il janazati, sunat-sunat di dalam mengantar jenazah. Nanti ada perkara-perkara yang dimakruhkan di saat kita mengantarkan jenazah. Jadi malam hari ini kita membicarakan masalah yang sunnah-sunnah yang kita laksanakan di dalam mengantar jenazah ke kubur. Yusannu fi hamlil janazati ma ya'ti. Disunatkan di dalam mengangkat jenazah, artinya mengangkat jenazah itu mayati, penjelasan yang akan kita jelaskan kata beliau. Yang pertama al-isra'u bil janazati. Yang pertama adalah disunatkan kita al-isra'. Isra'u bersegera, jangan dilambat-lambatkan mengantar jenazah. Fauqal masyil mu'tadati, melebihi daripada gerakan orang berjalan. Terlalu lambat tidak juga, tapi agak cepat sedikit daripada orang berjalan. Wadunal khababi, tetapinya bukan tergesak-gesak. Jadi lambat di atas daripada orang berjalan, tetapinya tidak tergesak-gesak di dalam membawa jenazah. Baik kita mengangkat ke ambulan ataupun ambulannya tadi laju. Likarahatihi, karena itu dimakruhkan. Bihaitsu la yatadurrul mayyitu 'alal janazati, yang bisa diperkirakan jangan sampai mayat tadi tergoncang-goncang di dalam kerandanya. Jangan sampai tergoncang-goncang. Apalagi misalnya jalannya sudah berlubang-lubang, menuju Karyangau misalnya berlubang-lubang, jangan cepat-cepat. Jangan sampai bergoyang. Harus pelan kalau di lubang-lubang tadi. Waruya Abu Hurairah tu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u bil janazati, bersegeralah kalian mengurus masalah jenazah itu. Fa illam takun solihatan fa khairun tuqaddimunaha. Apabila jenazahnya tersebut orang soleh, orang yang bagus di masyarakat, fa khairun, maka lebih baik tuqaddimunaha, dipercepat penyelenggaraannya, dipercepat dibawa ke kubur, jangan ditunda-tunda.
wa illam takun siwa dzalika fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Maka jikalau si mayat tadi itu termasuk orang yang tidak baik di masyarakat, maka bermula kejahatan itu adalah, nilai kejahatan itu adalah kamu, kata Rasulullah, mengangkat mayat tersebut di atas bahu-bahu kalian. Fa in yakun khairan yu'ajjalu ilaihi, apabila orang tadi baik, kata Rasulullah, hendaklah dipercepat. Wa illam wa iyakun syarran, maka jikalau orang jahat, fabu'dal li ashabin nar, maka hindarilah, kata Rasulullah, bagi golongan-golongan yang ahli neraka tersebut. Itu yang pertama, bersegera di dalam jenazah tersebut. Yang kedua, ittiba'ul janazati, mengantar jenazah. Yustahabu ittiba'ul janazati ittifaqan, disunatkan bahwasanya mengikuti jenazah itu ittifaqan, sepakat ulama yang empat, hukumnya sunnah. Lima ruya al-Bara, diriwayatkan daripada al-Bara, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ittibal janazati, Rasulullah pernah menyuruh kami supaya kami selalu mengikuti jenazah, mengantar jenazah. Wa iyadatul marid, membesuk orang yang sakit. Wa tashmitil atish, wa tashmitil altisi, menjawab orang yang bersin. Yarhamukallah. Wa ijabatid da'i, menjawab atau mendatangi orang yang mengundang acara. Wa nasril mazlum, dan menolong orang-orang yang dizalimi. Wa ittiba'ul janazati sunnatun lirrijal, mengikut atau mengantar jenazah sampai ke kubur itu sunnatun lirrijal, cuma disunatkan bagi laki-laki, perempuan tidak disunatkan. Jadi kalau ingin juga mau melihat ke kubur, selesaikan laki-laki yang dikubur tadi, menyelesaikan pulang mereka, baru perempuan-perempuan itu datang ke sana niat berziarah. Jadi daripada riwayat daripada Ummu Atiyah beliau mengatakan, nahaina intiba'il janaizi walam yu'zam alaina. Jadi kata Ummu Atiyah, kami dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti jenazah sampai ke kubur. Perempuan-perempuan di Madinah itu dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti atau mengantar jenazah sampai ke kubur. Walam yu'zam alaina, tetapinya pelarangan tadi itu tidak sampai keras. Walam yuhram alaina, dan tidak pula diharamkan, artinya bagusnya tidak usah ikut. Nah, itu kata Ummu Atiyah yang meriwayatkan daripada hadis Rasulullah SAW. Kami dilarang Rasulullah. Kalau zaman sekarang perempuan yang lebih bahkan pengurusan jenazah laki-laki pun perempuan pun ikut-ikut juga. Jadi ini ceritanya nih lah, riwayat daripada Ibnu Majah daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah qala. Jadi ini riwayat daripada Sayyidina Ali, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar atau berjalan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ali. Fa idan niswatu julusin, pada waktu itu ada perempuan-perempuan, kata Sayyidina Ali, duduk. Faqala, kemudian Sayyidina Ali mengatakan, ma yajliskunna, kalian ini duduk untuk ngapain, kata Sayyidina Ali. Qulna nanzurul janazah, kami ini menunggu jenazah mau lewat, wahai Sayyidina Ali. Qala, maka Sayyidina Ali menjawab, hal tagsilinna, sekarang aku bertanya, kata Sayyidina Ali, kalian menunggu jenazah di sini supaya ikut mengantar ke kubur. Aku bertanya, kata Sayyidina Ali, apakah kalian yang memandikan? Yang paling abdul itulah yang memandikan, yang mengapani, yang mensolatkan. Itu yang paling abdul mengikuti ke kubur. Makanya kenapa kita inilah di dalam pengurusan jenazah, orang yang memandikan itu harus dibantu supaya jangan capek,
sehingga dia ikut juga mengantar jenazah sampai ke kubur. Jadi istilahnya sekarang nih, kata Pak Haji Qayyum, satu paket lah, satu paket. Bila orang itu yang memandikan, orang itu yang mengapani, orang itu yang mensolatkan, orang itu yang mentalkin. Kalau bisa, pas satu orang ini tidak ada, kemana kita mencari orangnya? Itu yang afdolnya. Jadi perempuan-perempuan yang duduk-duduk menunggu jenazah tadi mengatakan, qulna la, kami tidak memandikan wahai Sayyidina Ali. Qala hal tahmilna, apakah kalian mengangkat kerandanya? Qulna la. Jadi kata perempuan tadi, tidak juga wahai Ali. Nah, hal tudlina fi man yudla, apakah kalian juga ikut meratakan kuburannya, mencangkul-nyangkul, menyekop-menyekop, ikut juga kah? Hal tanzilnal mayyita fil qabri, apakah kalian juga ikut nantinya memasukkan mayat tadi ke dalam kubur? Qulna la, kami tidak sanggup juga, menyangkul tidak bisa juga, menyekop tanah tidak bisa juga, memandikan tidak bisa juga, mengangkat keranda tidak bisa juga. Lalu kata Sayyidina Ali, farji'na, hendaklah kalian pulang aja sudah, pulang, kata Sayyidina Ali. Ma'zuratin ghaira ma'juratin, orang yang dilarang tidak akan mendapatkan pahala. Nah, ini dalil Sayyidina Ali. Orang yang dilarang maka dia tidak akan mendapatkan pahala atau balasan. Alaikumul isma, maka kalian, alaikumul ismu, maka kalian akan mendapatkan dosa. Wala ya'jar wala ajra lakunna, kalian tidak akan mendapatkan pahala. Nah, inilah sepakat 4 mazhab bahwasanya perempuan jangan mengikuti, tapi tidak sampai kepada batas haram, cuma dilarang. Bagaimana itu istrinya, walaupun istrinya. Jadi selesaikan. Kalau ingin ke kubur juga, nanti selesaikan, orang mentalkin, datang ke sana, niat berziarah. Kalau kita ikut di belakang, itu namanya mengantar jenazah. Cuma sudah jadi kebiasaan kita lah, bila suaminya mati, istrinya ikut juga. Untuk terakhir kalinya aja. Alasan untuk terakhir, karena kebiasaan lah perempuan-perempuan itu apabila sudah sampai ke kubur itu banyak yang tidak tahan. Apalagi istilahnya tuh lamah buluan, bahasa Banjarnya lamah buluan. Karena di dalam kubur itu kata Rasulullah ada setan, masih ada setan. Idza akhadu pistaswiyatil lahdi alal mayyiti, apabila kalian, kata Rasulullah, telah meratakan di atas kubur itu maksimal 1 jengkal begini, jangan terlalu tinggi begini. Kalau niat kita tinggi begini, nanti kena hujan, nanti menurun, yang penting jangan sampai lebih daripada 1 jengkal tinggi kuburan tuh. Nah, apalagi sampai kuburan misalnya di pagar, itu tanah wakaf, itu jelas hukumnya haram karena menyempitkan untuk calon mayat-mayat yang lain. Kalau misalnya tanah pribadi, tanah alkah, bahasa Banjarnya alkah pribadi, nah silahkan mau dipagar-pagar supaya tidak di binatang atau orang lain. Ini tanah wakaf. Wakaf itu umum untuk masyarakat, kenapa kita memagar-magar? Apabila kalian telah menjadikan rata kubur itu, kata Rasulullah, hendaklah kalian membaca Allahumma ajirha minasyaiton, ya Allah, hindarkanlah mayat ini daripada syaitan. Nah, siapa tahu perempuan-perempuan ini kan biasanya lamah buluan, lebih cepat kepada melihat sesuatu hal-hal yang gaib. Siapa tahu diperlihatkan Allah Ta'ala pada waktu itu masuk ular, ada api, pingsan, itu lagi yang diurus. Orang sibuk mengurus mayat,
Timbul orang terperhatikan orang-orang yang pingsan ini. Wa min adabil qabri, doakan kata Rasulullah yang pertama, Allahumma ajirha minasyaitan, ya Allah lindungilah mayat ini, hindarkanlah mayat ini daripada syaitan. Wa min adabil qabri, ya Allah lindungilah dia daripada azab kubur. Wa tsabbit indal mas'alati mantiqaha, ya Allah tetapkanlah jawaban dia daripada pertanyaan-pertanyaan. Waftah abwabas samai li ruhiha, dan bukakanlah wahai Allah pintu-pintu langit untuk menerima roh si mayat ini. Nah ini yang biasa dibaca orang betalkin. Jadi kalau talqin itu dikatakan bid'ah, sedangkan doa-doa yang dianjarkan oleh Rasulullah SAW sudah ada. Ulama-ulama kita ini sudah menyusun hadis-hadis doa menjadi yang namanya talqin. Jangan dikatakan lagi talqin itu bid'ah. Bahkan Abdullah bin Umar itu pernah meriwayatkan, apabila aku nanti mati, maka di nisan kepalaku ini bacakan Fatihah. Baca Fatihah. Berarti ini perbuatan sahabat lah, perbuatan sahabat. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, berwasiat, apabila aku nanti mati, maka bacakanlah Fatihah di kepala nisanku, baca Fatihah, ayat kursi. Nah kemudian di kaki itu dibaca amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun sampai habis. Lalu ada juga yang membaca Yasin ya pada waktu pengantaran mayat ke kubur, ada juga dalilnya. Karena ulama-ulama tafsir hadis malah mengartikan atau menafsirkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah oleh kalian akan Yasin ala mautakum, terhadap orang yang mati di antara kalian. Mautakum di sini tiga pemahaman. Orang yang akan mati atau sakaratul maut disuruh baca Yasin. Orang yang sudah mati pada waktu dikubur atau sudah matilah, baca Yasin. Kemudian kita yang di rumah membaca Yasin, itu pemahamannya. Sakaratul maut pada waktu baru aja mati atau pada waktu sudah lama mati. Itu arti mautakum, orang yang mati di antara kalian. Yasin ialah dibaca. Memang hadis inilah cuma Imam Ibnu Hibban di dalam sahih beliau ini beliau mengatakan hadis ini hadis sahih. Sedangkan Imam Abu Dawud ini mengatakan hadis ini hasan atau soleh. Wa ma sakattu anhu fahuwa solihun. Istilah ulama-ulama di dalam tafsir di dalam hadis, usul hadis inilah, wa ma sakattu anhu fahuwa solihun, sesuatu yang aku berdiam, kata Abu Dawud, berdiam tidak mengomentari sebuah hadis, itu sepakat ulama tafsir bahwasanya itu hadisnya hadis soleh. Itu bahasa dahulu. Kalau sekarang bahasanya hadis itu hadis hasan, hadis yang bagus dipakai, artinya tidak doif. Sekarang beginilah, ini perbandingan lah, bukan menyalahkan perbandingan. Imam Bukhari lah ini selevel, berteman dengan Imam Abu Daud di dalam meriwayatkan hadis, berguru, sama-sama berguru. Imam Bukhari dengan Imam Abu Daud sama. Kalau ada yang mengatakan membaca Yasin menurut Imam Bukhari bahwasanya hadisnya itu doib, nah itu mungkin perkataan beliau. Cuma kalau kita ketahui lah, Imam Bukhari itu tidak khilaf, itu guru beliau ada 1.700 orang. Sedangkan Imam Abu Dawud kalau tidak salah itu lebih daripada 2.000 orang. Jadi istilah pencarian fakta-fakta masalah hadis itu lebih banyak Imam Abu Dawud ketimbang Imam Bukhari. Dan Ibnu Hibban di bawah daripada Imam Abu Dawud mengatakan hadis ini sahih. Nah sekarang pertanyaannya, ulama-ulama sekarang banyak yang mengatakan membaca Yasin itu bid'ah, sedangkan ulama salaf dahulu mengatakan hadisnya
sahih. Jadi kira-kira kita mengikut, bukan sekedar bertitel kita mengikut ulama salaf, tapi betul-betul nih lah, betul-betul perkataan ulama salaf dahulu harus kita ikuti, jangan tidak mengikuti, mengaku sebagai ulama-ulama salaf, mengikuti ulama-ulama salaf, tapi perkataan mereka tidak kita ikuti. Kan aneh. Yang baru-baru sekarang ini aja yang mengatakan hadisnya bid'ah, tidak ada. Kita khawatir nih, kita yang merasa alim mengatakan bid'ah tersebut, siapa tahu itu hadis sahih dari Rasulullah. Tidakkah kita menjadi murtad? Jadi kalau tidak paham hadis jangan mengatakan bid'ah, itu aja. Kalau kita tidak senang dengan pekerjaan masyarakat yang sekarang sudah membudaya membaca yasinan, tidak usah dikomentari. Sedangkan Imam Abu Daud tidak mengomentari hadis. Kata beliau, bila aku tidak berkomentar masalah hadis, maka itu solihun, hadis itu soleh atau hasan tingkatannya. Sedangkan Ibnu Hibban di dalam kitab beliau itu mengatakan hadis itu sahih. Nah ini perkara. Jadi silahkan yang mengantar jenazah tadi, karena sakaratul maut itu pola sakit, sampai orang-orang yang dimandikan pun, mayat yang dimandikan pun masih merasa lagi sakitnya sakaratul maut. Supaya meringankan bekas sakaratul maut tadi, lalu dibacakan yasin. Jadi tidak salah orang sakaratul maut dibacakan yasin, orang diantar ke kubur bacakan yasin. Jadi yang khusus bacakan yasin, setelah pulang ke rumah dibacakan yasin, dihadiahkan. Tidak salah semuanya. Itu pemahaman ulama-ulama salaf dahulu. Kalau kita mengaku ulama-ulama salaf, mengikut ulama salaf, ikuti perkataan mereka, jangan sekedar memaham dengan otak sendiri. Kita tidak bisa memiliki guru sampai 2000. Kita aja majelis taklim cuma 1-2 yang kita ikuti, lalu kita berani-berani mengatakan hadis itu hadis dhaif, hadis itu siapa yang mengerjakan demikian hukumnya bid'ah, sesat. Nah, naudzubillah min dzalik. Ulama-ulama yang meriwayatkan hadis dahulu aja pun tidak ada yang mengatakan hadisnya dhaif atau palsu. Kita bahasa Banjarnya babisa-bisa sorang. Nah, bahasa Banjarnya nih babisa-bisa sorang. Alim mana orang dahulu dengan sekarang? Alim orang dahulu, karena dengan berkah mereka kita tahu hadis. Nah ini yang disusun oleh ulama-ulama kita, doa-doa yang dianjurkan Rasulullah SAW, ini yang tertulis di dalam talqinan-talqinan yang sering kita baca di kubur. Wa yatallibu ittiba'u janazati umuran salasan. Yang mengikuti jenazah itu ada 3 perkara. Yang pertama, yang abdolnya adalah yang mengikuti jenazah itu 3 orang. Ayusalli 'alaiha, yang pertama orang yang ikut mensolatkannya. Karena ada orang itu tidak ikut mensolatkan, tidak ikut memandikan, tetapinya ikut mengantar jenazah. Ini bagaimana hukumnya? Yang paling abdul itu orang itu ikut mengurus ini, ikut mengantarkan. Yang pertama ayyusalliya 'alaiha. Orang yang mengantarkan jenazah itu yang pertama adalah orang yang ikut mensolatkan terhadap jenazah tersebut. Qala Zaid bin Sabit, ini perkataan daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallaita faqad qadaital ladzi 'alaika. Apabila kamu ikut mensolatkan, kata Zaid bin Sabit, faqad qadaital ladzi 'alaika, kamu telah menunaikan kewajiban terhadap diri kamu. Yang kedua, ayatibaha ilal qabri, yang mengikut jenazah tadi sampai ke kubur. Summa yaqifu hatta tudfana, sehingga dia itu berdiri sehingga dia berhenti, terkecuali berduduk setelah dikuburkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tabi al janazatan,
Fasalla 'alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang mengantarkan jenazah, barang siapa yang salat terhadap jenazah, falahu qirat. Man tabi'a, barang siapa yang mengikuti jenazah, fasalla 'alaiha, kemudian dia salat mensolatkan jenazah, falahu qiratan, maka bagi dia 1 qirat. Wa in syahida dafnaha, jikalau dia mengikuti jenazah sampai dikubur, falahu qiratani, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Al qiratu mislu Uhudin, 1 qirat itu kata Rasulullah seperti gunung Uhud pahalanya. Itu keadaannya adalah, jadi yang mensolatkan, kemudian yang mengikutkan jenazah sampai ke masjid misalnya, tapi yang abdulnya kemarin apa? Di rumah. Itu sepakat berapa? 3 mazhab kemarin lah kita membahas lah. Yang paling bagus itu adalah menyembayangkan mayat itu di rumah masing-masing, di rumah si ahlul mayit, jangan di masjid. Itu apabila rumahnya mencukupi. Bila kita sudah lihat kebiasaan kita di sini, bila mensolatkan jenazah orangnya paling tidak misalnya sampai 20 maksimal. Nah, di rumah tadi itu kalau kita perkirakan cukup 20, mendingan disolatkan di rumah. Karena khilafiyah banyak yang menyatakan bahwasanya hadis pelarangan mensolatkan jenazah di dalam masjid. Sampai 3 mazhab pun mengatakan tidak boleh disolatkan di dalam masjid. Itu kemarin, pertemuan yang kemarin kita bicarakan sudah. Ayyakifa ba'da dabni, keadaan yang ketiga, bahwasanya orang itu berhenti setelah dikubur. Fayastaghfiru lahu, kemudian memintakan ampun. Wa yas'alullaha lahu tasbit, kemudian memintakan kepada Allah untuk si mayat tadi tasbit. Tasbit itu artinya supaya tetap di dalam menjawab pertanyaan, bisa dimudahkan di dalam menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Wa yad'u lahu birrahmah, doakan si mayat tadi dengan rahmat. Fa innahu ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza dupina mayitan, apabila mayat itu sudah dikubur, kata Rasulullah, waqif, hendaklah kalian bertahan. Wa qala, dan Nabi membaca, istaghfiru lahu, ayo wahai kalian semua, kata Rasulullah kepada sahabat yang ikut mengantar ke kubur, mintakanlah ampun bagi si mayit ini. Was'alullaha lahu tasbit, mintakanlah bagi si mayit ini tasbit, ketetapan di dalam menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Fa innahu ana yus'alu, karena bahwasanya mayat sekarang ini sedang ditanya oleh munkar dan nakir. Nah, makanya disunatkan mendoakan si mayat. Jangan setelah dikuburkan langsung pulang. Yang aneh, yang baru-baru ini nah, yang golongan-golongan terbaru ini, padahal disuruh Rasulullah SAW mintakan ampun kepada si mayat, mintakan rahmat, mintakan dia itu mudah di dalam menjawab pertanyaan. Makanya dalam isi talqin itu semua kalau kita baca sampai akhir terjemahannya lah, itu semuanya adalah permohonan ampun kepada si mayat, kemudian jawaban-jawaban daripada pertanyaan munkar dan nakir. Wahai si mayat, ya Abdullah, apabila kamu ditanya begini-begini, jawabannya begini. Itu sebenarnya menjadi hikmah kepada kita, bahwasanya kita nanti dikubur seperti itu juga pertanyaannya. Wa ruya an Ibnu Umar annahu kana yuqra'u indahu ba'da dabni awal baqarah wa khatimatiha, bahwasanya riwayat daripada Abdullah bin Umar, annahu kana yaqra'u indahu, bahwasanya dibacakan di sisi Abdullah bin Umar pada waktu beliau meninggal dunia, setelah beliau dikubur, awal al-baqarati, awal-awal surah al-baqarah, wa khatimaha, dan akhir daripada surah Al-Baqarah, yaitu amanar Rasul. Nah, ini dalil sahabat dahulu. Makanya kita kan membaca Fatihah, inilah Fatihah tadi di atas apa? Kepala nisan mayat. Kemudian ayat kursi. Kemudian
awal-awal surah Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai ayat 5. Kemudian akhir daripada surah Baqarah amanar rasulu bima sampai habis. Ini dalil lah bacaan tahlilan. Siapa yang memperbuat begini, menyuruh begini? Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar. Waruya Muslim an Umar bin As, Amrun bin As, riwayat daripada Imam Muslim daripada Ammar bin As. Ini gubernur Mesir lah yang diangkat oleh Sayyidina Umar, gubernur Mesir, Amrun bin As. Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dafantumuni fa aqimu ba'da dzalika qabri sa'atan." Apabila kalian telah mengubur aku, fa aqimu hendaklah kalian berdiri ba'da dzalika sesudah mengubur tadi haula qabri di samping-samping kuburku. Artinya berkeliling begini, jangan menjauhnya, ada yang berdiri jauh Pak. Tidak mau berkumpul. Haula qabri di samping kuburanku, saatan sebentar, satu waktu. Qadramatun haru jazurun, yaitu kadar atau ukuran waktu disembelihnya binatang unta. Kira-kira berapa menit ya? Kalau kita menyembelih kambing atau sapi, sembelihlah. Nah, awal menyembelih sampai mati sapi tadi kira-kira berapa menit? Sekitar 10 menit lah misalnya. Nah, itu yang disunahkan Rasulullah, jangan langsung pulang setelah menguburkan mayat. Sitru naqsil mar'ati, menutupi keranda mayat bagi mayat perempuan. Yundabu indal malikiyati wa syafi'iyati wal hanabilati, dianjurkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, 3 mazhab inilah. Berarti kalau 3 mazhab itu, kalau istilah kita fikih kita itu namanya jumhur ulama. Tapi kalau 4 madhab itu namanya ittifaq atau sepakat 4 madhab. Jadi ada istilah jumhur. Jumhur itu apabila jumlahnya di antara 4 madhab ini jumlah orang sepakat, itu namanya jumhur. Tapi apabila keempat-empatnya itu namanya istilahnya ittifaq. Nah, jumhur ulama fikih kita, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu menganjurkan sitru naqsil mar'ati, menutup keranda mayat perempuan bi qubbatin dengan kain. Tuj'alu fawqa zahril naqsi, diletakkan di atas keranda si mayat tadi. Tu'malu min hasyabin, baik itu dengan apa? Hasyabin itu kayu, itulah. Au jaridi nakhlin, atau apa nih namanya, pelapah kurma. Au qasabin, atau sesuatu yang berbuku beruas, tanaman-tanaman yang berbuku beruas. Contohnya itu misalnya daun tebu lah. Nah, itu kalau tidak ada kurma, pelapah pohon apa? Pohon kelapa. Bila tidak ada daun-daunan dari tebu, li'annahu ablagu pisitri, karena bahwasanya yang disebutkan demikian kata 3 imam di sini itu lebih menutupi daripada keranda mayat perempuan. Qala ba'dhum, berkata ulama, sebahagian ulama salaf, awwalu man ittakhadha lahu dzalika Zainab bin Jahash ummul mukminin. Awal-awal orang yang menjadikan keranda mayat itu ditutup lagi dengan kain lain atau dengan apa, di pelapah kurma, pelapah pohon kelapa, ataupun pohon-pohonan yang ada berbuku beruas seperti tebu, itu dikerjakan oleh istri Rasulullah SAW yang bernama Zainab binti Jahash. Wa qala Ibnul Abdil Bar,
Adapun Ibnu Abibdar itu mengatakan yang awal-awal yang mengerjakan demikian adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu man gutti na'syaha fil Islam, summa Zainab binti Jahash. Nah ini begini Pak lah. Ini kan keranda ceritanya nih lah, keranda, bukan kuburannya. Kalau kuburannya beda lagi. Yang disunatkan kanlah di atas kuburan nanti diletakkan pelapah kurma atau kembang-kembang yang bisa hidup lah. Jadi di sini ada dua. Yang pertama keranda perempuan. Jadi kalau kita sekarang nih lah, itu dengan kain lah, ada yang dengan kain, ada yang dengan apa, kerudung lah tambahannya. Kalau kita kan biasanya dengan kain yang hijau itulah. Nah itu perlu ditambahi lagi supaya apa, kita betul-betul mengikuti daripada salaf dahulu. Artinya ini istri Rasulullah. Pendapat yang pertama ada yang mengatakan ini pekerjaan daripada Fatimah binti Rasulullah, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita mendapatkan sunnah ditambah lagi dengan apa tadi, daun-daun yang berbuku berwas. Kalau tidak ada pohon pohon kelapa, ada daun pohon kelapa atau pohon kurma. Nah lalu yang kebiasaan malah ini yang kami di Banjar nih lah, yang di Banjar itu biasanya kami mengambil pelapah pohon kelapa, daunnya tuh, nah itu kami pintal itu sambil ibu-ibu yang di dapur itu palah itu membaca qul huwallahu ahad. Jadi kalau mereka tidak mendapatkan daun pohon kelapa, itu biasanya daun apa yang harum-harum tuh? Pandan. Nah, pandan diikat begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, pun ikat. Sampai jumlahnya 10 disusun rata. Itu yang ditaruh di atas keranda. Bila itu ada kembang atau daun seperti itu berarti namanya perempuan. Supaya kita supaya tetap kita mengikuti daripada anjuran istrinya Rasulullah SAW atau anjuran daripada anaknya Rasulullah SAW, yaitu Fatimatul Zahra. Tahu kita sekarang tidak ada lagi Pak, karena malas sudah, ibu-ibunya malas sudah. Yang ada yang bertangisan aja di dapur, menangis saja, tidak ada kerjaan. Coba ambil daun, nah ikat begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ikat sekali kembang daun tadi, daun pelapah tadi. Nah, baca lagi sampai jumlahnya 10 ikat. Nanti lagi sampai banyak. Itu yang ditaruh di atas keranda. Jadi selama saya di sini inilah belum pernah lagi melihat yang ada itu kembang kembang orang yang mau ziarah-ziarah itu kan ada kembang itu yang harum-harum. Nah itu ini ada fadilahnya ada fadilahnya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat al-ikhlas ma'al basmalati, barang siapa kata Rasulullah membaca surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad beserta bismillah, maka akan diampuni Allah Ta'ala dosanya 50 tahun. Makanya tahlilan yang ada kita kerjakan tuh, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi satu kali Qul huwallahu ahad 50 tahun diampuni dosa kita. Sampai 3 kali berarti 150 tahun dosa kita diampuni Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillah. Dunillah lah itu disambung karena ada nun iwat di sana. Tanwin bertemu tanwin itu dalam tajwid dibarisi nun yang berbaris bawah. Asalnya kanlah qul huwallahu ahadun, lalu tanwin bertemu alif Allahus samad. Jadi dibaca tanwin bertemu alif, ini dibaca nun yang berbaris bawah. Qul huwallahu ahadunillah, dunillah. Jangan qul huwallahu ahad
nillahu samad, salah. Periksa Quran lagi. Qul huwallahu ahad nillahu samad, salah. Qul huwallahu ahad, du-nya jangan dibuang, du-nya tadi. Dunillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca ikat, pasang tadi. Oh, ini berarti perempuan lah, itu sunahnya daripada sahabat. Selanjutnya al-masyi amamal janazah, berjalan di depan jenazah yang diberangkatkan. Yusanu indal fuqahal hadis Malik, Syafi'i dan Ahmad. Disunatkan menurut ulama-ulama kita mazhab yang tiga, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, al-masyi amamal janazah, yaitu kita mengantar jenazah itu kita yang di depan jenazah. Wabi kurbiha bihaitsu yaraha in iltafata, dan berdekatan dengan si jenazah. Arti mengantar jenazah itu yang pertama, pemahaman mazhab yang tiga, yang pertama adalah kita berada di depan ambulan. Itu pemahaman yang pertama. Yang kedua, boleh kita ini dikatakan juga akan mendapatkan pahala 1 qirot, artinya seperti gunung Uhud, mengantar jenazah tersebut apabila kita berada di sampingnya, samping kanan atau samping kiri. Bihaitsu yaraha in iltafata, dengan perkiraan apabila dia menoleh ke kiri atau menoleh ke kanan, dia masih melihat ambulan tadi yang membawa jenazah. Li'annahu idza ba'ida lam yakun ma'ha, karena orang yang berada jauh daripada ambulan, nah ini bedanya. Itu lam yakun ma'ha, itu namanya bukan orang yang mengantar jenazah. Ini yang membawa bendera laju 1 kilo berdahulu Pak Haji, ambulannya lambat. Itu tidak mendapatkan 1 qirot. Ambulan mau laju-laju kasihan juga. Jadi perhatikan inilah kita yang di depan ini, perhatikan, jangan laju-laju sampai santai, sempat-sempatnya santai masih di kuburan menunggu ambulan datang, rupanya 2 kilo dahuluan daripada ambulan tadi. Jadi wa illam yakun, nah idza ba'ida lam yakun ma'aha, ini pendapat 3 mazhab lah selain daripada Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Apabila seseorang itu jauh daripada yang membawa jenazah, lam yakun ma'aha, tidak bisa disebut orang itu mengantar jenazah, artinya tidak akan mendapatkan pahala 1 qirot. Wal masyi amamaha, nah, itu deh. Riwayat daripada Abdullah bin Umar annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar itu pernah melihat Rasulullah, melihat Abu Bakar, melihat bapak beliau yaitu Umar, yamsuna amamal janazati. Rasulullah, Abu Bakar dan Umar ini pernah dilihat oleh Abdullah bin Umar apabila mengantar jenazah, beliau-beliau ini di depan jenazah. Wali annal masyi'a syafi'un lil mayyiti wasyafi'u yataqaddamu alal masfu'i lahu, bahwasanya orang yang memberikan syafaat itu berada di depan terhadap orang yang diberikan syafaat. Itu namanya mengantar jenazah, arti mengantar itu orangnya di depan. Ini lebih banyak di belakang ketimbang di depan. Ada juga di depan cuma 2 kilo lebih dahuluan, ini pun masalah. Jadi kita ubah kebiasaan kita tuh mau cepat-cepat. Wa adhafal hanabilatu, Imam Ahmad bin Hanbal lagi mengatakan wala yukrahu qanul masyati khalfal janazah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak apa-apa, tidak dimakruhkan orang yang mengantar jenazah itu berada di belakang, li'annaha matbu'atun, karena bahwasanya
tetap hukumnya mayat itu mengikut kita juga. Kalau tanpa ada kita tidak mungkin berjalan sendiri mayat. Nah, itu pemahaman Imam Ahmad bin Hambal. Lakin in taba'ada anha aw taqaddama kullu aw raqiba amamaha aw fiha kuriha. Wa fihi fadilatun, di dalam ini masalah mengantar jenazah. Inilah ada fadilahnya pula. Tetapinya jikalau seseorang jauh daripada jenazah, aw taqaddama kullu, atau yang mengantar jenazah ini lebih dahuluan jauh, aw raqiba ma'aha, atau berkendaraan tapi di depan, au piha, atau di depannya, kuriha, maka dimakruhkan. Jadi yang pakai mobil lah, ini yang pakai mobil ini kan ceritanya kan lah di zaman Rasul tidak pakai kendaraan, yang bagusnya itu tidak pakai kendaraan. Bagaimana aja jauh betul, mulai sini, mulai Gerha ke Karyangau. Nah, apabila pakai mobil itu di belakang. Yang keluarga si mayat nih lah, yang keluarga si mayat itu yang lebih bagus tuh di belakang, yang pakai mobil. Adapun yang pakai motor itu di depan. Nah, al-qiyamu lil janazati, berdiri untuk menerima jenazah, ini kebanyakan mengatakan kita mengikuti Yahudi. Lah, hati-hati lah. Nanti apabila kita sudah sampai di kubur inilah, datang jenazah, keluarkan dari ambulan, kita berdiri, maka berdirinya itu kita dilarang oleh Rasulullah karena itu mengikuti agama Yahudi. Nanti ada hadisnya, insyaallah minggu yang akan datang kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita bisa mengamalkannya, dimudahkan kita istiqomah di dalam beribadah. Mudah-mudahan dengan berkah kita selalu menuntut ilmu agama, dimatikan kita husnul khotimah, dan mudah-mudahan dikumpulkan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.